Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Sofatun Syalika dengan NIM 2400702. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan elipsoid dan geoid. Nah, selama ini kita sering menganggap bahwa bumi itu berbentuk bola yang sempurna dan mulus. Padahal bentuk fisik bumi itu sangat kompleks dan tidak beraturan. Permukaannya penuh dengan gunung-gunung tinggi, lembah yang dalam, serta tonjolan-tonjolan yang membuat bumi lebih mirip sebuah kentang besar daripada mulus. Kondisi ini tentu sangat menyulitkan jika kita ingin melakukan perhitungan yang matematis maupun geometris yang akurat secara langsung pada bentuk asli bumi. Nah, bagaimana solusinya? Oleh karena itu, para ahli geodesi yang mempelajari bentuk ukuran bumi mengembangkan model-model matematika yang lebih sederhana tapi tetap akurat untuk menggambarkan bentuk bumi. Model-model ini adalah elipsoid dan geoid. Dua konsep penting yang masing-masing memiliki peran khusus dalam pengukuran dan pemetaan bumi. Nah, yang pertama itu ada elipsoid. Nah, elipsoid memiliki diameter yang lebih panjang di khatulistiwa, disebut sumbu semi mayor A, dan sumbu lebih pendek di kutub B. Nah, elipsoid itu berbentuk seperti elips karena sesuai namanya elipsoid. Nah, kenapa elipsoid ini diciptakan? Secara matematis, bentuk ini sangat mulus dan simetris sehingga mudah untuk dihitung dan digunakan dalam rumusan sistem koordinat. Nah, elipsoid ini memiliki sumbu minor ini B, dan yang lebih pendek itu B sumbu minor, dan lebih panjang itu di sumbu mayor yang A-nya ini. Nah, selanjutnya model elipsoid itu didasarkan pada data pengukuran secara global dan digunakan sebagai dasar sistem koordinat dunia serta sistem navigasi satelit seperti GPS yang memakai referensi elipsoid WGS 84. Nah, dengan model ini, posisi titik permukaan bumi dapat dihitung secara matematis dengan presisi tinggi meskipun elipsoid sendiri tidak menggambarkan ketidakratan permukaan bumi yang sebenarnya. Nah, selanjutnya itu ada geoid. Nah, geoid adalah model yang lebih kompleks dan mendekati bentuk asli bumi. Geoid ini mempresentasikan permukaan bumi yang mengikuti kontur gaya gravitasi di setiap titik. Geoid dapat dianggap sebagai permukaan air laut rata-rata yang diperluas sehingga daratan di seluruh dunia. Namun, permukaan geoid yang bisa kita lihat di sini itu sangat bergelombang dan tidak rata karena gravitasi lokal. Nah, garis permukaan geoid mencerminkan tinggi air laut di seluruh dunia jika tidak ada gelombang atau arus pasang surut. Oleh sebab itu, geoid menjadi acuan penting dalam menentukan ketinggian. Nah, sesungguhnya suatu objek di permukaan bumi seperti gunung atau bangunan. Nah, jika kita visualisasikan, bentuk elipsoid adalah garis halus. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, itu kayak garis halus saja. Nah, sementara geoid itu garisnya bergelombang nih, yang garis warna biru. Nah, itu geoid. Nah, ini tuh disebut undulasi geoid atau N. Nah, nilai undulasi geoid ini sangat penting karena menjadi jembatan antara data posisi yang diperoleh oleh GPS berdasarkan elipsoid dengan data ketinggian yang akurat di lapangan berdasarkan geoid. Nah, mengapa perbedaan ini penting? Karena saat GPS memberikan informasi ketinggian itu diukur relatif terhadap permukaan elipsoid, bukan ke ketinggian sebenarnya di permukaan tanah. Agar ketinggian GPS ini sesuai dengan kondisi nyata, diperlukan koreksi menggunakan data undulasi geoid agar mengacu pada ketinggian permukaan laut rata-rata yang diwakili oleh geoid. Nah, dengan memahami perbedaan dan hubungan antara elipsoid dan geoid, para ilmuwan dan teknisi dapat melakukan pemetaan dan survei dan navigasi dengan presisi tinggi meski berhadapan dengan bentuk bumi yang sangat kompleks dan tidak beraturan. Model sistematis ini sangat membantu dalam berbagai aplikasi mulai dari pembuatan peta,
pemantauan perubahan iklim hingga sistem navigasi modern. Sekian penjelasan tentang elipsoid dan geoid. Selebihnya mohon maaf. Saya Wafa Safantus Syalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.